semuanya, di presentasi kali ini saya akan membahas tentang potensial listrik, yaitu konsep yang menjelaskan bagaimana energi dan usaha bekerja di dalam medan listrik. Materi ini penting karena menjadi dasar dalam memahami arus listrik, baterai, rangkaian elektronik, hingga teknologi modern yang kita gunakan sehari-hari. Saat masih kecil, kita pasti pernah bermain balon. Ketika balon kita usap-usapkan ke rambut, tanpa kita sadari, ternyata rambut kita bisa menempel ke balon. Nah, teman-teman, fenomena tersebut merupakan salah satu aplikasi hukum Gauss dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bunyi hukum Gauss? Apakah ada hubungannya dengan konsep medan listrik yang sudah kita pelajari? Agar pertanyaan ini bisa terjawab, kita akan membahasnya. Teman-teman, hukum Gauss dikemukakan oleh seorang ahli matematika dan fisika asal Jerman yang bernama Carl Friedrich Gauss. Pada dasarnya, hukum Gauss berhubungan dengan distribusi muatan listrik yang kemudian menghasilkan medan listrik. Pada materi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa medan listrik digambarkan dengan garis-garis gaya listrik, jumlah garis-garis gaya listrik. Jumlah garis-garis gaya listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan permisivitas udara. Inilah yang dikenal dengan hukum Gauss. Secara matematis, hukum Gauss dapat dituliskan dengan persamaan V sama dengan E dikali A dikali cos theta sama juga dengan sigma Q dibagi epsilon 0 dengan E kuat medan arus listrik satuannya Newton per kolom. A luas permukaan tertutup satuannya meter kuadrat. Theta sudut antara kuat medan listrik. E dengan N garis normal bidang dan sigma Q jumlah muatan listrik satuannya kolom. Epsilon 0 permisivitas udara nilainya 8,85 dikali 10 pangkat negatif 12 C kuadrat per Nm kuadrat. Dan flux listrik satuannya Wb atau Weber. Teman-teman, dari persamaan hukum Gauss terlihat bahwa flux listrik dipengaruhi oleh kuat medan listrik, luas bidang yang ditembus, dan sudut antara kuat medan listrik dengan garis normal bidang. Sudut antara kuat medan listrik dengan garis normal bidang tergantung pada keadaan garis-garis gaya yang jatuh pada bidang. Ada 3 keadaan garis-garis gaya atau garis-garis medan yang jatuh pada bidang. Pertama, searah dengan bidang. Jika garis gaya searah dengan bidang, maka sudut yang dibentuk oleh kuat medan listrik dengan garis normal bidang theta sama dengan 90 derajat. Nilai cos 90 derajat sama dengan 0, sehingga pi sama dengan 0. Kedua, tegak lurus dengan bidang. Jika garis gaya tegak lurus dengan bidang, maka sudut yang dibentuk oleh kuat medan listrik dengan garis normal bidang theta sama dengan 0 derajat. Nilai cos 0 derajat sama dengan 1, sehingga pi sama dengan E dikali A. Ketiga, tidak tegak lurus dengan bidang. Jika garis gaya tidak tegak lurus dengan bidang, maka sudut yang dibentuk oleh kuat medan listrik dengan garis normal bidang adalah theta, sehingga V sama dengan E dikali A dikali cos theta. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah besarnya usaha yang dilakukan gaya kolom untuk memindahkan muatan uji dari satu titik ke titik lain di sekitar muatan sumber secara sistematis. Energi potensial listrik dirumuskan dengan persamaan EP sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R. EP energi potensial listrik satuannya Joule K konstanta kolom nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan Q1 muatan sumber satuannya kolom. Lalu Q2 muatan uji satuannya kolom.
Dan R jarak muatan uji dengan muatan sumber, satuannya M. Ingat ya teman-teman, energi potensial listrik merupakan besaran skalar. Oleh karena itu, saat teman-teman melakukan perhitungan, tanda muatan harus dimasukkan. Nah, terdapat pertanyaan utama, yaitu bagaimana muatan listrik dapat menyimpan energi. Sama seperti benda yang berada di ketinggian memiliki energi potensial gravitasi, muatan listrik juga memiliki energi potensial akibat pengaruh medan listrik. Energi inilah yang nantinya menyebabkan muatan dapat bergerak dan menghasilkan arus listrik. Apa itu potensial listrik? Potensial listrik adalah besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan positif dari titik A hingga menuju suatu titik tertentu. Satuan potensial listrik adalah volt atau disingkat V. 1 volt setara dengan 1 joule per coulomb. Konsep ini menunjukkan seberapa besar listrik yang dimiliki pada suatu titik di dalam medan listrik. Selanjutnya ada perbedaan antara medan listrik dan potensial listrik. Medan listrik merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah, sedangkan potensial listrik merupakan besaran skalar sehingga hanya memiliki nilai tanpa arah. Karena bersifat skalar, perhitungan potensial listrik lebih sederhana dibandingkan medan listrik. Selanjutnya ada karakteristik utama. Potensial listrik memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, potensial listrik merupakan besaran skalar. Kedua, muatan positif secara alami bergerak dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Ketiga, perbedaan potensial atau beda tegangan menjadi penyebab mengalirnya arus listrik. Nah, lalu selanjutnya ada konsep kunci elektrostatik. Pada konsep elektrostatik terdapat prinsip superposisi, artinya total potensial dari beberapa muatan merupakan jumlah dari masing-masing potensial. Selain itu, medan listrik berhubungan dengan perubahan potensial listrik. Pada bola konduktor bermuatan, potensial listrik di seluruh bagian dalamnya bernilai konstan. Selanjutnya ada garis ekipotensial. Garis ekipotensial adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan nilai potensial yang sama. Garis ini selalu tegak lurus terhadap garis medan listrik. Selain itu, tidak diperlukan usaha untuk memindahkan muatan sepanjang garis ekipotensial karena nilai potensialnya tetap. Materi selanjutnya yaitu ada permukaan ekipotensial. Permukaan ekipotensial adalah permukaan yang seluruh titiknya memiliki potensial yang sama. Garis medan listrik selalu tegak lurus terhadap permukaan ini. Konsep ini penting dalam desain alat-alat elektronik seperti kapasitor dan sensor elektrostatik. Selanjutnya yaitu potensial muatan titik. Potensial listrik pada suatu titik dipengaruhi oleh besar muatan, sumber, dan jaraknya. Semakin besar muatannya, maka semakin besar potensial listriknya. Sebaliknya, semakin jauh jaraknya dari muatan sumber, maka potensial listrik semakin kecil. Agar lebih mudah dipahami, konsep ini dianalogikan seperti panas dari api unggun. Ketika kita berada dekat dengan api, kita akan merasakan panas yang sangat besar. Namun, ketika kita menjauh, panas tersebut semakin berkurang. Hal yang sama terjadi pada potensial listrik. Semakin dekat dengan muatan listrik, pengaruh potensialnya semakin besar. Sedangkan jika semakin jauh, pengaruhnya semakin lemah. Selain itu, jika muatan sumber diperbesar, maka pengaruh potensial listriknya juga menjadi lebih kuat. Sama seperti api yang lebih besar menghasilkan panas yang lebih terasa. Nah, secara sistematis, potensial listrik dirumuskan dengan V sama dengan K dikali Q dibagi R, di mana V adalah potensial listrik dengan satuan volt, K adalah konstanta Coulomb, Q adalah besar muatan listrik, dan R adalah jarak dari muatan ke titik yang diamati. Dari rumus tersebut dapat dilihat bahwa potensial listrik sebanding dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan jarak.
Iya, jadi, potensial listrik berbanding terbalik dengan jarak berbeda dengan gaya listrik yang dipengaruhi oleh kuadrat jarak. Konstanta Coulomb memiliki nilai 9 kali 10 pangkat 9 Nm² per Coulomb kuadrat. Konstanta ini menunjukkan kuatnya interaksi listrik di ruang hampa atau udara. Nilainya sangat besar sehingga gaya listrik jauh lebih kuat dibanding gaya gravitasi pada skala partikel. Selanjutnya ada aplikasi dan pemanfaatan. Konsep potensial listrik digunakan dalam berbagai teknologi. Contohnya pada baterai yang mempertahankan beda potensial agar arus listrik dapat terus mengalir. Selain itu, logika komputer juga memanfaatkan perubahan tegangan listrik untuk menentukan kondisi on dan off. Terdapat juga contoh proteksi listrik. Proteksi listrik berfungsi untuk melindungi perangkat elektronik dan manusia dari bahaya arus atau tegangan berlebih. Contohnya adalah sekering atau fuse yang akan putus secara otomatis ketika arus terlalu besar. Ada juga MCB atau miniatur circuit breaker yang biasa digunakan di rumah. Prinsip kerjanya berkaitan dengan beda potensial listrik. Ketika terjadi lonjakan tegangan atau arus listrik yang berbahaya, sistem proteksi akan memutus aliran listrik agar tidak terjadi kerusakan alat maupun kebakaran. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang potensial listrik sangat penting, tidak hanya dalam teori tetapi juga dalam sistem keamanan listrik sehari-hari. Lalu ada juga proteksi petir. Proteksi petir digunakan untuk melindungi bangunan dari sambaran petir yang memiliki beda potensial sangat besar antara awan dan bumi. Sistem ini biasanya menggunakan penangkal petir berupa batang logam yang dipasang di bagian atas bangunan dan dihubungkan ke tanah menggunakan kabel konduktor. Ketika petir menyambar, muatan listrik akan dialirkan langsung ke tanah sehingga tidak merusak bangunan maupun perangkat elektronik di dalamnya. Prinsip kerja penangkal listrik sangat berkaitan dengan konsep potensial listrik, yaitu memberikan jalur yang aman bagi perpindahan muatan listrik menuju bumi. Selanjutnya ada skala tegangan di sekitar kita. Pada tabel ini terlihat bahwa tegangan listrik di sekitar kita sangat beragam, mulai dari sel saraf manusia yang sangat kecil, baterai listrik rumah tangga sebesar 220 volt hingga tegangan petir yang bisa mencapai ratusan juta volt. Hal ini menunjukkan bahwa potensial listrik memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari maupun fenomena alam. Nah, slide selanjutnya itu ada visualisasi skala tegangan. Slide ini memperlihatkan perbandingan visual berbagai sumber tegangan. Tujuannya agar kita lebih mudah memahami perbedaan besar tegangan antara baterai kecil, aki mobil, stop kontak rumah, hingga sumber tegangan yang sangat besar. Nah, selanjutnya ada beda potensial ekstrim. Contohnya yaitu fenomena petir. Fenomena petir terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara awan dan bumi. Ketika udara tidak mampu lagi menahan beda potensial tersebut, maka terjadi loncatan muatan listrik yang menghasilkan kilat. Fenomena ini menunjukkan besarnya energi potensial listrik di alam. Selanjutnya ada usaha dalam medan listrik. Pada slide ini dijelaskan hubungan antara usaha listrik dan perubahan energi potensial listrik. Rumus usaha listrik dapat ditulis sebagai W sama dengan Q dikali delta V, di mana W adalah usaha listrik dengan satuan Joule, Q adalah besar muatan listrik dalam Coulomb, dan delta V adalah beda potensial atau perubahan tegangan dalam volt. Dari rumus tersebut dapat dipahami bahwa semakin besar muatan atau beda potensialnya, maka usaha yang diperlukan juga semakin besar. Jika muatan positif bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, maka medan listrik akan melakukan usaha pada muatan tersebut. Sebaliknya, jika muatan dipindahkan melawan arah medan listrik,
maka diperlukan usaha dari luar. Konsep ini mirip seperti memindahkan benda di medan gravitasi. Ketika benda jatuh ke bawah, gravitasi membantu gerak benda. Tetapi jika benda diangkat ke atas, kita harus memberikan usaha tambahan. Selain itu, medan elektrostatik bersifat konservatif. Artinya, usaha listrik hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir, bukan pada lintasan yang dilalui. Lalu pada slide selanjutnya yaitu saya berikan mind map tentang potensial listrik agar teman-teman bisa memahaminya dengan secara singkat dan lebih jelas. Di mana di dalam mind map tersebut terdapat rumus potensial listrik, lalu makna fisik, garis medan listrik, garis ekuipotensial, usaha memindahkan muatan. Nah, dari semuanya kesimpulannya adalah potensial listrik bukanlah muatan itu sendiri, tetapi faktor yang menyebabkan muatan dapat bergerak. Dengan memahami beda potensial atau voltase, kita dapat memahami cara kerja rangkaian listrik, baterai, hingga sistem energi modern.